Keluarga Bapak Jerry. Bagaimana kondisi ayah saya, Dok? Saya turut berduka cita ya Pak. Bapak Jerry baru saja meninggal dan harus dimakamkan secara protap COVID-19. Loh, kok begitu, Dok? Kan hasil swab tes saya negatif, Dok. Dokter jangan main-main ya. Tenang Pak, tenang. Dengar dulu penjelasan saya. Halo, siang teman-teman. Selamat datang kembali di channel Di Dalam dan tetap bekerja sama dengan Rumah Sakit Cepat Waras. Saya Dr. Rinaldo Alexander, spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan sebuah isu yang sangat merasakan masyarakat, yaitu kenapa bila ada pasien yang masih terduga COVID, nah tapi ketika meninggal tetap dilakukan protokol pemakaman secara COVID. Oke. Nomor satu nih, saya mau mengatakan kembali ya, untuk seseorang yang terduga COVID-19 supaya bisa kita bilang pasti nih dia terinfeksi kan harus di swab test tuh. Nah, cara untuk melakukan PCR swab test ini ada beberapa cara. Sampelnya ya, spesimennya itu bisa diambil dari nasofaring ya, jadi di swab masuk ke hidung, di belakang hidung ya, atau bisa dari tenggorokan ya, swab tenggorok, atau bisa juga diperiksa dahaknya ya, kalau misalnya pasiennya bisa batuk berdahak, padahal si COVID ini sebenarnya banyaknya batuk kering ya, jadi dahak tuh rada susah. Atau yang paling akurat sebenarnya itu adalah kalau dilakukan pemeriksaan bronkoskopi. Bronkoskopi itu teropong saluran napas ya, jadi masukin alat ya, ada kamera di dalam, masuk sampai ke saluran paru-paru, terus di situ dahaknya diambil langsung. Jadi dahak langsung ambil dari paru-paru, atau yang disebut juga dengan cairan bronkus, bronchoalveolar lavage. Nah, itu akurasinya yang sampai lebih dari 90%. Nah, bagaimana dengan tingkat ketepatan atau akurasi dari pengambilan sampel PCR dari tempat yang lain? Kita ambil contoh yang paling sering deh ya, lewat hidung. Akurasi dari swab test yang dari hidung itu ternyata nggak bagus-bagus. Nggak bagus-bagus banget maksudnya teman-teman. Cuma sekitar 60-an%. Kalau ada 10 orang di swab dari hidung, ya semuanya ini sebenarnya ini ada COVID-nya. Tapi yang hasilnya keluar positif itu cuma 6-7 orang. Nah, sisa 3-4 orangnya itu nggak dapat virusnya. Jadi nanti hasilnya keluar laporannya tuh negatif. Yang kedua yang saya mau bahas adalah gejala yang sangat khas dari COVID ya. Jadi mungkin sudah banyak yang baca gitu ya, kalau gejalanya itu kan pasti demam atau riwayat demam sama gejala saluran napas, batuk pilek, sesak, sakit tenggorokan gitu ya. Nah, tapi ada lagi nih gejala-gejala yang cukup spesifik yang saya temukan pada para pasien ya. Antara lain tuh hilang indera penghidunya ya, jadi dia nggak bisa membaui bau-bauan tuh ya, hidungnya kayak mati rasa. Jadi anosmia kita sebut ya, jadi tidak bisa membaui suatu bau, lalu hilangnya indera pengecapan juga, jadi mulut tuh rasanya pahit ya, nggak ada rasa makanan segala macam. Ini sering ditemukan nih pada pasien-pasien dengan positif COVID-19. Terus selain dari gejala-gejala tersebut kan kita juga nanti periksa fisik ya, periksa fisik paru-paru segala macam. Nah, paru-parunya itu ya kalau didengar sebenarnya mungkin banyak dahak ya, banyak dahak dan biasanya banyak di bagian bawah paru gitu ya. Meskipun pasiennya batuknya susah ngeluarin dahaknya, batuknya biasanya kering ya. Terus pemeriksaan lain yang biasa kita lakukan untuk menegakkan atau mencurigai pasien itu COVID ya, ya kita periksa darah lengkap ya. Darah lengkap itu ada sel darah putih, leukosit, ada trombosit gitu ya, HB ya, hemoglobin itu sel darah merah. Nah, yang untuk COVID ini ya biasanya itu kita lihat leukosit, sel darah putihnya ya. Sel darah putih pada pasien COVID ini ya sebenarnya dari penelitian ya, berbagai macam laporan kasus tuh bisa nilainya tinggi ya, normal atau rendah ya, karena virus, kalau virus itu kan biasanya leukositnya rendah ya, seperti demam berdarah. Nah, cuman ya kita harus lihat lagi nih, leukosit ini, sel darah putih ini ada banyak ya tentaranya ya, ada limfosit, ada monosit ya. Saya sih nggak mau menjelaskan detail, tapi intinya kita lihat dari komposisi dari tentara sel darah putih ini ya, apakah ada tanda-tanda dia ngarah ke COVID ya. Nanti ada hitung-hitungan tuh, rasio limfosit ya, jumlah limfosit absolut ya, rasio neutrofil limfosit, itu tidak perlu saya jelaskan lah, terlalu teknis gitu ya, dan terlalu kedokteran sekali. Nah, itu juga nanti kita lihat. Terus berikutnya trombosit. Trombosit nih kalau pasien demam berdarah kan tahu ya pasti turunnya. Nah, ini COVID nih bisa normal ya, bisa juga trombositnya rendah. Dikatakan dari penelitian kalau trombositnya rendah ya biasanya berhubungan dengan gejala yang juga semakin lebih berat. Tapi nggak tentu juga sih ya. Memang virus ini, penelitian ini masih ya, laporan kasus satu ngomong ini, laporan kasus ngomong itu. Jadi ya memang masih membingungkan. Banyak hal yang masih perlu diteliti dengan jumlah sampel pasien yang lebih banyak ke depannya. Nah, kemudian apa lagi? Oh, foto paru-paru ya. Foto paru-paru ini ya nanti akan ketemu tanda radang paru.
ya, tanda pneumonia. Kalau yang ringan-ringan aja tuh biasanya nanti ada kayak bercak-bercak dahak putih-putih gitu ya di ronsennya di bagian bawah, kiri kanan, dua-duanya kena nih. Kalau COVID dia nggak milih paru kanan atau paru kiri, dua-duanya dia serang ya. Tapi kalau seiring makin hebatnya gejala COVID, bahkan kalau pada pasien yang kritis itu, wah dahaknya tuh satu paru-paru tuh bisa sampai hampir putih semua gitu ya, yang bisa kita bilang seperti ARDS itu apa ya, gagal pernapasan ya. Jadi pasiennya mesti sampai dipasang alat bantu napas, ventilator, kritis deh masuk ICU gitu ya. Nah terus kalau kita masih curiga lagi nih atau ragu-ragu nih dahaknya kayak antara ada atau enggak nih, kita CT scan ya. CT scan tuh pemeriksaan yang masuk kayak terowongan gitu ya. CT scan paru-parunya nih, nanti kelihatan lebih detail lagi nih, dahak yang kecil aja gitu ya itu langsung kelihatan. Nah biasanya gambaran yang cukup khas itu kita bilang ada gambaran ground glass opacity, jadi kayak kekeruhan seperti kita melihat dasar dari gelas bening dasarnya ya. Gambarannya di CT scan seperti itu. Nah nanti dari semua gejala dari hasil pemeriksaan itu nanti akan ada sistem skornya. Makin banyak gejala yang ngarah ke COVID, tentu skornya makin besar. Nah itu kita secara klinis, secara gejala maksudnya kita sangat curiga bahwa pasien ini COVID. Dan andai kata di swab terus hasilnya negatif, masa sih tetap dimakami secara COVID? Tetap teman-teman ya, apalagi kalau scoringnya tadi gejala-gejalanya itu ngarah banget ke sana. Jadi kalau gejala-gejala terus pemeriksaan yang gampangnya ya darah, ronsen, CT scan semua ngarah ke sana, meskipun PCR-nya negatif ya, kita tetap asumsikan mungkin dia nggak dapat nih virusnya. Karena ingat yang tadi saya bilang, PCR itu nggak 100% akurat. Siapa tahu kalau misalnya nanti kita ambil kedua, ketiga, keempat, salah satunya ada yang positif. Cuman karena dia keburu meninggal, ya jadinya nggak sempat diambil. Nah, semoga teman-teman bisa memahami ya kenapa kami dokter, petugas kesehatan, dinas kesehatan itu terpaksa mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang sangat tidak mengenakan ini. Tujuannya adalah untuk melindungi teman-teman semua dan keluarga teman-teman semua ya, karena masih bisa menular lewat jenazah. Sudah ada kejadiannya tuh ya, mengambil paksa jenazah ya, ternyata setelahnya terkena COVID dan akhirnya dirawat juga ya. Itu udah ada kejadiannya, silakan carilah di berita. Tapi amit-amit enggak, ya udah deh ya. Daripada ambil resiko gitu kan, ya mending kita berasumsi yang terburuk dulu, karena ini situasi yang khusus, ini pandemi ya, kita harus melindungi masyarakat ya. Memang itu keputusan yang sangat sulit dan pasti ya apa ya, kalau saya jadi keluarga gitu ya, nggak bisa ngelihat jenazah ya, nggak bisa ikut memakamkan, pasti sedihnya luar biasa. Saya bisa mengerti sekali, bahkan ada keluarga pasien yang sampai nangis-nangis mohon banget melihat jenazah dari keluarga yang dicintainya. Aduh itu miris banget ya, pengen nangis juga sebenarnya saya. Cuman ya karena peraturan dan demi melindungi orang-orang banyak juga ya, mau nggak mau saya tetap melarang gitu ya. Berusaha dijelaskan, tapi yang namanya orang sedang berduka kan pasti susah tuh dijelaskan. Nah itu situasi yang kita hadapi sehari-hari. Jadi makanya sekali lagi kita tidak usah terlalu panik, memang ya kita tetap harus menjalankan roda perekonomian, tapi jalankanlah itu protokol kesehatan. Karena jangan sampai kena deh, bener deh. Amit-amit apes kena gejalanya yang berat ya, entah Anda atau anggota keluarga itu perginya cepat. Ya, hitungannya hari. Apakah Anda sudah siap untuk meninggalkan dunia ini dalam hitungan hari? Apakah Anda sudah siap keluarga Anda meninggalkan Anda dalam hitungan hari? Tidak akan ada yang siap ya. Saya pun juga sebenarnya tiap hari was-was deg-degan itu ya karena takut ketularan. Cuman ya mau bagaimana lagi ya kan? Ya kita juga berdoa deh semoga wabah ini cepat berakhir. Ya, jadi tetap pesan saya sebisa mungkin jaga selalu kondisi ya, makan yang bergizi, istirahat cukup ya, olahraga teratur supaya daya tahan tubuh kita kuat. Lakukan selalu protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, physical distancing supaya jangan sampai kena. Jangan sampai ketemu saya di rumah sakit, apalagi ketemu saya di ruang isolasi COVID. Oke, sekian dari saya. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Sampai bertemu di episode Rumah Sakit Tepat Waras berikutnya. Bye-bye. Oh, begitu dok. Baiklah, saya paham dok. Tapi mohon dokter izinkan saya dan keluarga melihat ayah saya untuk terakhir kalinya dok. Please dok. Maaf pak, dengan berat hati saya harus melarang demi keselamatan bapak dan segenap keluarga Suparman. Suparman? Nama ayah saya Jerry Supartan, dok. Oh, maaf pak, saya salah orang. Kalau bapak Jerry Supartan, beliau baik-baik saja. Beliau hanya diare biasa dan sekarang sedang berada di dalam toilet. Syukurlah, dok. Bapak tadi bilang mau bertemu ayahnya, bukan?